SMA, Ibu Sabrina Gani. Ketua POMG SMP Dina Tobing atau yang mewakili, yang terhormat Ketua OSIS MPK SMP SMA Lab School Kebayoran, yang terhormat pengurus OSIS MPK SMP Lab School Kebayoran, yang terhormat pengurus OSIS MPK SMA Lab School Kebayoran, yang terhormat serta kakak-kakak dan teman-teman yang kami sayangi dan banggakan. Lab School. Lab School. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengikuti webinar siswa ini dengan tema peran siswa dalam mendukung SMP SMA Lab School Kebayoran menjadi sekolah adiwitya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sherin. Dan nama saya Vigo. Kami selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara webinar hari ini. Sebelum mengawali acara webinar hari ini, marilah kita membaca doa basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Pak Risang dan Nardana selaku Kepala SMA Lab School Kebayoran. Apakah Pak Risang sudah siap? Baik, terima kasih. Baiklah, kalau begitu kepada Pak Risang kami persilahkan. Terima kasih Vigo dan Sherin. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Prof. Sofyan sudah hadir sebagai Kepala BPS, kemudian yang saya hormati Pak Ahmad Hussein. Untuk kalian semua, Pak Ahmad Hussein ini boleh saya mengenalkan, beliau dulu adalah Wakil Kepala BPS bidang akademik tahun 2015-2019 kalau nggak salah ya. Iya. Lalu ya betul ya Pak ya. Ya. Betul, betul. Jadi Pak Ahmad Hussein nggak asing lagi untuk kita semuanya untuk Lab School. Kemudian yang saya hormati Bu Yati, tadi disebut ada Ketua POMG SMP dan SMA, Bu Sabrina dan Bu Dina Tobing. Kemudian yang saya hormati Bu Yati, Pak Armad, Pak Tikno mungkin ada di sini, Bapak Ibu guru pembimbing OSIS, serta pengurus OSIS dari SMP dan SMA, Ketua OSIS Rania Yasmin, Ketua OSIS SMA, kemudian Ketua MPK SMA Imadewi WK, bersama OSIS-nya Ganendra Nareswara dan MPK-nya Wiradiasta Dharmanitya, serta Ketua OSIS SMP Kinantia Ayu Vicky Putri, ada ya Kinantia atau Ayu ya panggilannya ya, dan Ketua MPK Anandasya Parameswara. Ini nama MPK atau nama ketuanya ini ya? Nama orang itu. Oh, nama orang ya. Kok seperti nama MPK? Anandasya Parameswara. Selamat ya, sukses untuk kalian semuanya, beserta seluruh pengurus OSIS MPK SMP SMA yang saya cintai dan saya banggakan. Lab School. Ya, mari kita bersyukur sehat, jadi kita bisa silaturahmi antara OSIS SMP SMA dan MPK SMP SMA, dan bisa melakukan kegiatan bersama yang saya kira sangat bermanfaat. Nah, pada siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan atau belajar mendalami tentang bagaimana peran OSIS MPK di dalam mendukung sekolah untuk menjadi sekolah adiwiyata. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita semua hidup di bumi. Di bumi itu tempat kita hidup. Di situ ada oksigen, ada buminya, tanahnya, tempat seluruh tanaman kita perlukan. Kemudian ada udara, kemudian ada laut, ada air. Nah, semua itu sangat bermanfaat untuk kita. Bumi, air, udara itu 3 unsur yang sangat penting untuk kita semuanya.
Tanpa itu rasanya kita nggak bisa hidup. Nah, oleh karena itu mari kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Di dalam konsep sekolah adiwiyata nanti kita sama-sama mendengar. Saya kira bukan hanya bagaimana membuat lingkungan kita, yaitu sekolahan, atau mungkin juga rumah tempat tinggal kita, menjadi tempat yang bersih, rapi, indah dilihat, tapi juga sehat untuk kita hidup. Kemudian, bukan hanya semata-mata itu, melainkan adiwiyata itu barangkali ya bagaimana cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan cara kita berperilaku supaya tempat kita hidup, sekolah kita, itu menjadi bersih, rapi, indah, dan sehat. Nah, saya mungkin itu barangkali ya sangat penting kita mempunyai lingkungan yang seperti itu supaya hidup enak, hidup nyaman, hidup sehat, lalu berkegiatan juga enak kan gitu ya. Nah, ada adik-adik SMA atau kakak SMA pernah berkunjung ke masyarakat adat Cipta Gelar. Nah, saya ingin berbagi dari situ salah satunya ya kearifan lokal yang mereka punyai adalah mereka hanya panen 1 tahun 1 kali dan hasilnya cukup untuk hidup 1 tahun. Jadi tahun berikutnya baru panen lagi. Prinsip mereka adalah bumi atau tanah itu harus diberi waktu untuk istirahat. Jadi enggak diforsir. Harus panen 2 kali setahun, harus panen 3 kali setahun. Tapi panen cukup 1 kali saja, lalu hasilnya bisa dinikmati lebih dari 1 tahun. Bisa dinikmati setahun, bahkan lebih. Nah, itu prinsip hidup mereka. Barangkali karena bumi mereka diberi istirahat, maka begitu ditanam tahun berikutnya, bisa menghasilkan hasil yang berlimpah. Lebih untuk kebutuhan setahun. Itu prinsip mereka. Jadi katanya begini, bumi akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan bumi. Ini pelajaran yang sangat dalam. Oleh karena itu, lingkungan sekolah kita akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan lingkungan sekolah kita. Kira-kira gitu. Kalau kita hidup bersih, ya kita jadi bersih. Kita perlakukan tanaman di sekolah dengan baik, maka kita akan dapat kebaikan dari tanaman-tanaman itu dan sebagainya. Mungkin gitulah mudah-mudahan nanti Pak Husin bisa memperdalam bagaimana yang harus kita lakukan. SMP dan SMA satu lingkungan, mari kita jaga bersama-sama lingkungan SMP SMA. Terlebih sebentar lagi sebelah itu ada gedung baru sebelah, itu mari kita jaga bersama-sama untuk kemanfaatan kita bersama. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan bekal ilmu yang bertambah, lalu menjadi pedoman, menjadi semangat untuk kita memelihara sekolah kita supaya tetap bersih, rapi, indah, dan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat hidayah kepada kita semuanya. Kepada Pak Husin, saya sampaikan ucapan terima kasih telah berkenan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan mungkin kalau bisa nanti ada action, langkah action yang kita bisa lakukan bersama-sama untuk sekolah kita. Demikian, semoga kita semuanya sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Risang. Lalu mari kita simak sambutan dan pembukaan dari Badan Pengurus Sekolah Bapak Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif, MPD. Pada Bapak Sofyan Hanif kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Ustadz Profesor Dr. Ahmad Husin. Beliau adalah pimpinan BPS yang lalu, pimpinan BPS sekarang. Saya hanya penggantinya saja ini kan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Letkul Kebayoran Pak Risang Danardana beserta jajaran Wakil Kepala Sekolah, Ibu Dr. Yati Suwartini,
Kepala Sekolah SMP Labkul Kebayoran beserta jajaran Wakil Kepala Sekolah, Ibu Sabrina, Ketua PMG SMA Labkul Kebayoran. Saya ini belum sempat ke Kebayoran, Bu Sabrina ini kan, dan Ibu Dinat Tobing, Kepala PMG SMP Labkul Kebayoran. Alhamdulillah, dan anak-anakku yang saya cintai serta saya banggakan. Lab School. Saya terima kasih atas undangannya dan berkenan Pak Profesor Dr. Ahmad Husin ini selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Lingkungan berkenan untuk hadir untuk menjadi masukan kita untuk bagaimana menjadi sekolah adiwinata. Ya, yang kedua, saya menyambut baik kegiatan ini tentunya untuk memberikan wahana pencerahan buat kita semua untuk bisa hadir di dalam forum ini. Tentunya kegiatan ini sangat baik dan memberikan warna buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berharap kegiatan ini sangat bermanfaat dan sukses selalu. Sekali lagi sukses buat Pak Ustadz Ahmad Husin ini untuk memberikan pencerahan. Saya tidak banyak-banyak karena saya juga harus berada di Bali ini kan. Saya sedang roadshow seluruh Indonesia untuk hadir dalam rangka memeriahkan Haornas dan persiapan PON. Walaupun saya hanya via Zoom, tapi saya sekarang hadir di Bali, tapi saya juga hadir di Kebayoran ini karena ini Pak Risang ada di Kebayoran, jadi saya nggak enak ini kan, makanya saya masih Pak Risang ada di Ramangun, saya ada di Ramangun. Saya kira itu saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar siswa sekolah adiwiyata di Labkul Kebayoran saya nyatakan dibuka. Saya kira wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dokter. Selanjutnya akan ada doa pembuka yang dipimpin oleh Amira. Kepada Amira dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kegiatan webinar pada hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa akan saya pimpin secara islami, kepada yang non-muslim harap menyesuaikan. Ala hadiniya wa fi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhik al-karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman. Pada hari ini kami akan memulai kegiatan webinar siswa sekolah adiwiyata. Berikanlah kami kebaikan dengan memperoleh ilmu yang manfaat, pengalaman yang meningkat, dan pengalaman yang dapat mengantar kami kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami sebaik-baik siswa yang bertakwa kepadamu, berintegritas tinggi, berdaya juang kuat, kepribadian utuh, berbudi pekerti luhur, mandiri, dan berintelektual tinggi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ya Allah, lindungi kami dari segala penyakit, terutama wabah COVID-19. Berikan kesembuhan untuk saudara-saudara kami, dan hiaskanlah kami kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batin,
agar kami tetap dapat menuntut ilmu dan beribadah kepadamu. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah, salawat salam untuk Rasulmu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, segala puji bagimu Tuhanmu semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Amira. Selanjutnya akan ada materi dari Bapak Dr. Ahmad Hussein, MPD. Dan tema penguatan peran siswa dalam mendukung sekolah Adiwitya di Jakarta Selatan. Sebelum itu akan dibacakan CV oleh moderator kita yaitu Aleta. Kepada moderator kami persilahkan. Terima kasih Sherin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kakak-kakak, dan para bapak ibu guru serta tamu undangan yang telah hadir di webinar hari ini, perkenalkan nama saya Aleta Arkabimanyu selaku Sekretaris Umum OSIS Prasti SMP Lab School Kebayoran yang akan menjadi moderator pada materi kali ini. Saat ini sudah hadir pembicara kita. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber. Berikut ini identitasnya. Nama beliau adalah Bapak Dr. Ahmad Hussein, MPD. Beliau lahir di Jatibarang pada tanggal 21 September 1959. Beliau berpendidikan S1 di IKIP Jakarta bidang ilmu PMP Hukum pada tahun 1980 sampai 1985. S2 di IKIP Jakarta bidang ilmu PKLH tahun 1995 sampai 1998. Dan S3 di UNJ bidang ilmu PKLH tahun 1998 sampai 2007. Beliau bekerja sebagai dosen tetap di UNJ. Pengalaman beliau merumuskan kebijakan publik atau rekayasa sosial lainnya adalah menjadi tim pengembang pendidikan anti korupsi pada Direktorat Pendidikan Dasar Kemendikbud, tim pengembang pendidikan lalu lintas pada Direktorat Pendidikan Dasar Kemendikbud, dan tim pengembang kurikulum 2013 mata pelajaran PPKN. Moto hidup beliau adalah manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan memperolehnya. Pesan untuk Lab School dari beliau adalah tetaplah dengan prestasi dan karaktermu. Nomor telepon beliau 08129 665 8248 dan alamat email beliau ach.husein59@gmail.com. Izinkan saya menyapa pembicara kita. Assalamualaikum Pak Hussein. Waalaikumsalam, Aleta. Baik, waktu Bapak untuk penyampaian materi sampai pukul 14.20. Kemudian 10 menit selanjutnya digunakan untuk sesi tanya-jawab. Langsung saja kita dengarkan materi mengenai penguatan peran siswa dalam mendukung sekolah Adiwitya di Jakarta Selatan. Kepada Pak Ahmad Hussein dipersilakan. Baik, terima kasih Aleta. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif, MPD, selaku Kepala BPS Lab School YPUNJ, yang kami hormati Kepala SMP Lab School Kebayoran, Kepala SMA Lab School Kebayoran, Bu Yati dan Pak Risang, Bapak Ibu Wakil Kepala SMP dan SMA Kebayoran. Tadi saya lihat ada Pak Armad, Pak Tikno selaku pembina OSIS mungkin juga ada. Bapak Ibu guru SMP dan SMA Lab School Kebayoran, Ketua PWMG Bu Sabrina dan Bu Dina, dan Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Lab School. Siang hari ini kita layak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya dalam keadaan sehat walafiat kita bisa hadir di dalam kegiatan webinar kerjasama antara Pasca Sarjana UNJ dengan Lab School. Perlu kami informasikan kenapa saya sebutkan kerjasama antara
pasca sarjana dan lab school, karena beberapa waktu yang lalu Direktur Pasca Sarjana dan Kepala BPS Lab School telah menandatangani MOU bahwa di dalam mengembangkan berbagai hal untuk kemajuan pendidikan dan bidang-bidang lain yang relevan, Pasca Sarjana dan BPS Lab School beserta seluruh jajaran sekolah yang ada di bawahnya ini berniat untuk mengembangkan kerjasama agar ke depan lab school semakin jaya, semakin baik, dan semakin berkembang lebih baik lagi. Dan kami selaku Korprodi Magister Manajemen Lingkungan Pasca Sarjana terpanggil untuk merealisasikan kerjasama itu. Karena kami bidang lingkungan, maka yang kemudian kami angkat dalam bentuk kerjasama itu adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang mengambil tema peningkatan peran siswa dalam mendukung sekolah adiwiyata. Itu sekedar gambaran kenapa walaupun judulnya di Jakarta Selatan, tetapi dilakukannya di lab school. Jakarta Selatan itu untuk sekedar menggambarkan tempat, tetapi lokasi yang kami pilih memang sengaja, ya. Oleh karena itu, teman-teman, terutama yang duduk di jajaran pengurus OSIS, Vimsati Paramesti Sabakti, Pasti. luar biasa nih, OSIS dari SMP Lab School Kebayoran yang dikomandani oleh Kinantia Ayu Vicky Putri dan dikomandani MPK-nya oleh Anandasa Parameswara. Kemudian OSIS SMA yang mengambil nama OSIS-nya Ganendra Nareswara, sedangkan MPK-nya mengambil nama Wiradiasta Dharmanitya, yang dikomandani OSIS oleh Rania Jasmine dan ketua MPK-nya Ima Dewi Weko. Ini sangat luar biasa, merespon kegiatan ini dengan sangat baik, dan Bapak lihat kehadirannya juga sangat luar biasa dari kedua lembaga ini, sampai 162 ini sangat luar biasa. OSIS dan MPK-nya sungguh-sungguh luar biasa. Nah, kami ingin memulai penyajian ini. Boleh izin screen ya, saya screen ya. Ini sekedar gambaran bahwa wujud pengabdian universitas kepada masyarakat itu meliputi banyak bidang. Tentunya disesuaikan dengan background keilmuannya. Kami kebetulan background keilmuannya ilmu lingkungan, terutama di Magister Manajemen Lingkungan, maka dalam wujud pengabdian ini mengambil tema peningkatan peran siswa dalam mendukung sekolah adiwiyata. Kenapa ini kami ambil sebagai tema dari kegiatan ini? Karena dilatar belakangi oleh beberapa hal. Pertama, Jakarta sebagai tempat di mana kita hidup, kita menghirup udara, kita menempati lahannya, dan kita beraktivitas dalam segala bidang, ternyata memiliki keadaan lingkungan yang cukup bermasalah. Ini ditandai antara lain, kalau anak-anakku sekalian ingat, di awal tahun 2020, di saat masyarakat pada umumnya menyambut tahun baru dengan gembira, Jakarta justru sebagian masyarakatnya
mengalami kesengsaraan. Akibat apa? Terkena musibah banjir yang tingkat baik ketinggian airnya maupun keluasan wilayahnya ini sangat luar biasa. Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tentunya masalah ini kita tidak bisa biarkan. Kita sebagai penduduk yang tinggal di wilayah Jakarta pasti ingin berbuat sesuatu. Dan berbuat sesuatu terhadap lingkungan pasti juga terkait dengan bagaimana mindset kita, sikap kita, dan perilaku kita terhadap lingkungan. Tadi Pak Arisang sangat bagus sekali memberikan gambaran bahwa apa yang akan kita terima dari lingkungan itu akan sejalan dengan bagaimana kita memperlakukan lingkungan. Kalau kita memperlakukan lingkungan dengan baik, maka kita akan memperoleh dampak yang baik pula dari lingkungan yang kita tempati. Sebaliknya, kalau kita memperlakukan dengan tidak baik, maka dampak tidak baik dari lingkungan akan kita rasakan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari warga masyarakat DKI Jakarta, kita dituntut untuk ikut berpartisipasi. Kemudian, sekolah sebagai bagian juga masyarakat tentunya tidak boleh juga tinggal diam. Apalagi kita melihat ya, lab school ini merupakan sekolah yang terkemuka di Jakarta. Bukan hanya terkemuka dari sisi prestasi, dari sisi karakter para siswanya dan seluruh sivitas akademikanya, tetapi juga selama ini lab school adalah sekolah yang terkemuka dalam mengambil peran terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Adanya peran yang selama ini dilakukan, diambil oleh lab school, menuntut juga untuk peran di bidang lingkungan. Di samping itu, ini juga satu hal yang perlu anak-anakku sekalian pahami. Prestasi-prestasi di bidang akademik dan non-akademik untuk lab school itu sangat luar biasa. Tidak terhitung. Tetapi, nah ini yang harus menjadi pemicu dan pemacu kita agar di bidang lingkungan ke depan bisa lebih giat. Karena apa? Belum pernah satu kali pun, nah ini lab school juga di sini SMP dan SMA lab school yang pernah memperoleh penghargaan sebagai sekolah adiwiyata. Oleh karena itu, nih Bapak sangat berharap dan Bapak menyediakan diri untuk seperti yang tadi Pak Risang harapkan, seusai kegiatan ini bisa kita lanjutkan dengan action yang nyata. Ya, nanti kita bisa bersama-sama kita rumuskan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan agar harapan untuk memperoleh predikat sekolah adiwiyata bisa kita raih. Tetapi, nah ini, untuk mampu meraih predikat sekolah adiwiyata, ini bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah saja, pengurus OSIS pembina OSIS saja, guru-guru saja, tidak. Peran siswa pun ikut sangat menentukan. Karena yang dinilai itu bukan hanya di level kepala sekolah, pembina OSIS, dan guru, melainkan juga bagaimana peran siswa dalam menjaga lingkungan. Ini sangat menentukan. Itulah sebabnya melalui kegiatan ini, Bapak mengambil topik peningkatan peran siswa dalam mendukung sekolah adiwiyata. Nah, oke, itu background-nya ya, latar belakang kenapa kegiatan ini dianggap penting. Sekarang kita masuk kepada substansi dari sekolah adiwiyata itu. Apa sih adiwiyata itu? Nah, dari sisi definisi atau pengertian, adiwiyata adalah program yang komprehensif yang melibatkan semua stakeholder
baik di sekolah dan masyarakat untuk membantu meningkatkan kepedulian lingkungan. Nah, di sini ada khususnya para siswa. Ya. Kemudian perlu dipahami juga program Adiwiyata bukan lomba, melainkan kegiatan pembinaan dan pemberian apresiasi bagi sekolah yang melaksanakan, ini perlu digarisbawahi ini, melaksanakan apa? Gerakan perilaku dan berbudaya lingkungan hidup. Jadi ada gerakannya, ada budaya. Kalau gerakan saja belum sampai budaya, itu belum berdampak luas. Karena kalau gerakan belum menjadi budaya, itu hanya sekali-sekali dilakukan. Tapi kalau gerakan kemudian mengarah menjadi budaya, itu artinya apa? Gerakan dan perilaku itu sudah dilakukan terus-menerus, berlangsung terus-menerus, sehingga menjadi apa? Budaya. Nah ini. Berikutnya, siapa yang punya peran, siapa yang punya hak untuk memperoleh apresiasi sebagai sekolah Adiwiyata? Secara singkat bisa dikatakan seluruh level pendidikan, terutama tingkat dasar dan menengah. Kita tahu di tingkat dasar ada SD, SMP, di tingkat menengah ada SMA. Ini semua punya hak untuk bisa memperoleh penghargaan itu. Yang penting bagaimana sekolah itu melakukan tadi gerakan perilaku dan berbudaya lingkungan hidup. Meliputi apa saja tujuan yang ingin dicapai dari program ini? Pertama, mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan. Ya. Ingat ini, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui apa? Tata kelola sekolah yang baik dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini tujuannya. Kenapa pembangunan berkelanjutan menjadi muara? Karena upaya nasional untuk bisa menjaga, melindungi, dan kemudian melestarikan lingkungan, konsep besarnya adalah pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, segala upaya masyarakat dalam rangka menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan, ini arahnya ke pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, tujuannya adalah mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Nah, pelaksanaannya ini, makanya nanti siswa perlu berperan aktif didasarkan pada 3 prinsip. Apa saja 3 prinsip itu? Pertama, edukatif, yang kedua, partisipatif, dan ketiga, berkelanjutan. Nanti kita akan lihat edukatifnya tercermin di mana? Di dalam proses pembelajaran, melalui mata pelajaran yang relevan. Itu pendekatan edukatifnya. Partisipatifnya, melibatkan seluruh warga sekolah untuk sesuai tugas dan fungsinya masing-masing berperan serta di dalamnya. Dan berkelanjutan, karena begitu kita sudah berniat, begitu sudah kita mulai, maka kita harus terus-menerus berkelanjutan sampai nanti ada istilah Adiwiyata mandiri. Oke? Apa dasar hukumnya? Ini kesepakatan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan. Jadi karena lingkungan ini bagiannya Menteri Lingkungan Hidup, sementara proses pengelolaan di sekolahnya berada di bawah Menteri Pendidikan, maka 2 kementerian inilah yang mewadahi program Adiwiyata. Secara teknis ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2013 dan dijabarkan lebih lanjut kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 53 tahun 2019. Oke. Nah, ini untuk anak-anak punya gambaran
bagaimana sih tahapan ya yang bisa kita capai di dalam mewujudkan sekolah adiwiyata. Ada 4 tahapan, anak-anakku sekalian. Pertama, tentunya di tingkat di mana kita berada, di level kota atau kabupaten. Kita di Jakarta Selatan, berarti pertama yang harus kita upayakan adalah memperoleh apresiasi dan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat Jakarta Selatan. Nah, gitu loh. Setelah itu bisa kita capai, beberapa lama kita masih berkelanjutan terus-menerus melakukan upaya-upaya semakin meningkat, kita meminta atau mengajukan untuk bisa diberi apresiasi dan penghargaan sebagai apa? Sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Kalau itu sudah, dalam waktu berikutnya terus-menerus kita upayakan, kita lakukan, kita bisa memperoleh predikat sebagai sekolah adiwiyata nasional. Dan kalau itu bisa kita lanjutkan tanpa tergantung lagi, tanpa terus-menerus diminta untuk dinilai, tapi kita sudah menjadi budaya, maka kita layak untuk memperoleh predikat sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Oke, nah apa itu sekolah adiwiyata tingkat kabupaten? Apabila sekolah sudah menerapkan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan sekolah selama 12 bulan. Jadi kalau kita dari sekarang sudah mulai mengajukan foto-foto kegiatan selama setahun yang lalu, kemudian nanti dilihat, diverifikasi, ternyata benar, maka setelah itu kita bisa memperoleh penghargaan adiwiyata Kota Jakarta Selatan. Kalau kita ingin meningkat, 1 tahun setelah dapat predikat sekolah adiwiyata tingkat kabupaten kota, kita bisa mengajukan ke tingkat provinsi. Jadi berarti 24 bulan dari awal. Kalau awal ini kita hitung tahun yang lalu, setahun yang lalu, dengan berbagai dokumen, berbagai foto, berbagai perangkat kita bisa tunjukkan, maka mulai tahun ini 12 bulan ke depan kita baru bisa mengajukan untuk tingkat provinsi. Ya. Nah, kemudian nasional berapa lama? Sejak dari awal itu sekitar sudah 5 tahun. Mandiri setelah 7 tahun dari kita awal mulai. Apakah bisa dimulai tahun ini? Bisa. Apakah setahun yang lalu kita bisa anggap sebagai permulaan? Bisa. Yang penting kita bisa menunjukkan dokumen-dokumen, berkas-berkas, bukti-bukti yang menggambarkan bahwa sudah sejak lama kita melakukan upaya-upaya ini. Setelah kemudian kita usulkan dan diverifikasi oleh suatu tim, oleh tim dilihat dan dianggap benar dokumen-dokumen kita yang kita ajukan, maka kita sudah bisa tahun ini memperoleh predikat adiwiyata. Nah, ada 4 komponen yang perlu Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian pahami. Apa saja yang harus dilakukan terkait dengan upaya agar sekolah kita bisa memperoleh predikat adiwiyata? Pertama, aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan. Jadi kalau tadi dari sambutannya Pak Risang punya mindset, punya gambaran dan punya niatan seperti itu, maka itu sudah menggambarkan bahwa kebijakan-kebijakan sekolah pasti akan berwawasan lingkungan. Tapi nanti harus diwujudkan ya di dalam kenyataan. Apa saja misalnya terkait dengan penerimaan siswa baru misalnya, kebijakannya ada nggak yang mendukung lingkungan? Gitu kan? Terus untuk siswa baru masuk,
Dulu pernah kami diskusi dengan Bu Yati untuk siswa baru, tapi waktu itu masih tatap muka ya. Begitu masuk membawa pohon. Nah, ini artinya kebijakan sekolah itu sudah berwawasan lingkungan. Yang kedua apa? Aspek kurikulum sekolah yang berbasis lingkungan. Jadi nanti oleh kepala sekolah tentunya melalui ya wakil kepala sekolah bidang kurikulum mendiskusikan dengan guru-guru mata pelajaran apa saja yang bisa di dalam mata pelajaran itu diinsertkan konsep-konsep lingkungan atau kegiatan-kegiatan lingkungan. Ini aspek kurikulum. Yang ketiga, nah di sini nih, yang siswa mulai harus tampil. Aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif. Semua pihak, mulai dari kepala sekolah, wakil, guru, siswa, menunjukkan partisipasinya enggak di dalam pembangunan berwawasan lingkungan, di dalam gerakan peduli lingkungan, di dalam gerakan berbudaya lingkungan. Ini sangat penting. Karena ini aspek ketiga. Sedangkan aspek keempat, ini baru berupa sarana. Jadi aspek sarana itu hanya aspek keempat. Ya. Yang misalnya harus menyediakan tempat buang sampah, menyediakan tempat-tempat di mana pohon-pohon harus bisa dipelihara, ditempatkan, disiram dan seterusnya. Itu aspek sarana. Ini keempat. Ya. Oke. Berikutnya. Apa syarat yang harus dimiliki oleh sekolah yang ingin memperoleh predikat adiwiyata? Sekolah itu adalah harus punya rancangan. Jadi ada semacam apakah itu dalam bentuk seperti KTSP, ya, atau dalam bentuk dokumen tertulis. Yang penting itu menggambarkan bahwa sekolah itu punya rancangan. Di bidang kurikulumnya seperti apa, seperti yang 4 aspek tadi ya, di bidang partisipasi seluruh stakeholder seperti apa. Nanti di sana ada rencana misalnya guru-guru melalui mata pelajaran yang relevan memasukkan aspek lingkungan, pembina OSIS, membantu dan mengarahkan pengurus OSISnya agar mereka dalam hal ini pengurus OSIS membuat rencana untuk membuat lingkungan sekolah atau merancang membuat kebun atau mengelola sampah dan seterusnya, itu tergambar di sana. Yang kedua, ini setelah punya rancangan, itu diwujudkan dalam bentuk apa? Gerakan. Perilaku dan berbudaya lingkungan. Oke, itu syaratnya. Hanya 2 doang ya. Jadi gampang. Cuman membuatnya yang memang memerlukan pemikiran dan waktu. Oke, berikutnya. Setelah dirancang, dilaksanakan, kita amati, kita pantau, kita evaluasi. Ya sebagaimana biasalah pengurus OSIS juga seperti itu kan ya. Menyusun program, melaksanakan, kemudian memantau dan mengevaluasi. Ini hal-hal yang bagi lab school itu sudah sangat biasa. Bukan hanya di antara pimpinan dan guru-guru, tapi juga sudah sampai di para siswa, pengurus OSIS dan MPK. Itu sudah biasa melakukan kegiatan dengan proses merancang, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi. Kemudian syarat-syarat administratif berupa apa? Itu tadi foto-foto untuk membuktikan bahwa memang sudah pernah, ya. Terus RPP dari guru-guru yang memang membuktikan bahwa pada mata pelajaran itu sudah diberikan konsep-konsep lingkungan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian PUMG berperan serta kalau di lab school sudah lama ya kan menyediakan air yang tidak boleh dengan plastik. Nah, itu merupakan gerakan yang sangat luar biasa itu dan itu menjadi bukti bahwa sudah sejak lama lab school Kebayoran
menerapkan pengelolaan lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan. Nah, ini prosesnya. Ya. Jadi setelah mengajukan yang 3 tadi, rancangan, bukti-bukti pelaksanaan, bukti-bukti ada pemantauan dan evaluasi, diajukannya kemana? Karena ada kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka di masing-masing level, baik kota, provinsi maupun nasional, itu ada tim yang terdiri dari 2 kementerian. Tetapi yang menjadi hostnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau sekarang Menteri LHK ya, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kalau untuk level Jakarta Selatan, sekolah mengajukannya ke Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Nanti di sana ada tim yang juga melibatkan teman-teman dari Sudin Pendidikan. Itu. Oke, setelah berkas dikirimkan, kemudian oleh tim itu dicek lengkap apa tidak. Setelah dinyatakan lengkap, kemudian tim itu memverifikasi, mencocokkan apakah dokumen yang dikirimkan terwujud apa tidak di lapangannya. Gitu. Kalau setelah diverifikasi di lapangan menunjukkan antara konsep yang dikirimkan dengan yang dilakukan di lapangan benar, sesuai, udah, maka diberikanlah penghargaan atau apresiasi sebagai sekolah adiwiyata tingkat Jakarta Selatan. Nah, ada 3 kriteria sebagaimana dalam proses yang tadi Bapak sampaikan. Dari perencanaannya nanti dinilai. Pelaksanaannya dinilai. Monitoring dan evaluasi dinilai. Bagi teman-teman, Bapak yakin nggak ada masalah karena sudah terbiasa melakukan proses manajemen seperti ini. Nah, ini perencanaannya meliputi ini. Ya, menggambarkan adanya rencana gerakan pelaku dan berbudaya lingkungan hidup berdasarkan analisis SWOT atau laporan evaluasi diri dan hasil identifikasi. Ya kan? Misalnya di lab school nih ada gedung baru. Nah, kemudian ada rancangan untuk di gedung baru kayak apa? Kekuatan yang bisa kita gunakan dari POMG apa saja yang kira-kira bisa menyediakan? Siswa bisa apa? Ini menjadi acuan di dalam membuat rancangan. Nah, sini ada yang kedua. Penyusunan rencana gerakan perilaku dan budaya hilang hidup itu harus melibatkan siapa saja? Kepala sekolah, dewan pendidik, komite sekolah, kalau di kita masih disebut POMG, dan peserta didik. Ya, itu sangat penting dalam perencanaan ada keterlibatan peserta didik. Dan bagi lab school, Bapak lihat sudah sangat banyak. Lab Scare itu bisa menjadi loh satu gerakan, ya kan? Kan di kegiatan Lab Scare, tapi nggak tahu nih selama pandemi pelaksananya seperti apa, Bapak belum pernah lihat. Tapi dulu sebelum pandemi, pas ada kegiatan di antara siswa ada yang lapor ke pembina OSIS, Pak, saya ingin memanfaatkan kegiatan Lab Scare di kegiatan ini. Dia bawa plastik besar. Kemudian sampah-sampah yang berserakan dia kumpulin. Wah, luar biasa itu kalau menjadi dokumen untuk pengajuan sekolah adiwiyata. Itu tinggal foto-fotonya aja dikumpulin, udah bisa itu. Ya, ini menggambarkan apa? Adanya integrasi dalam satu kurikulum. Jadi harus tercermin juga bahwa mata pelajaran yang relevan dengan lingkungan itu betul-betul dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang konsep-konsep lingkungan hidup. Misalnya apa? Biologi. Apalagi
fisika, kimia, apalagi geografi. Itu banyak itu. Jadi RPP dari mata-mata pelajaran itu kemudian menjadi lampiran dari pengajuan. Karena di sana tercermin adanya integrasi antara ada yang di kurikulum dengan adanya kegiatan di lapangan. Ini kalau tadi perencanaan, sini di pelaksanaannya meliputi ini. Ada pembelajaran mata pelajaran, ya, meliputi tadi bisa jadi biologi dan seterusnya. Ekstrakurikulernya tadi bisa lab scare masuk, pembiasaan diri ada dulu waktu. Oh sekarang Pak ini ya, Pak siapa? Pak Arman, Pak siapa Pak? Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sebelum Bapak? Yang sekarang bidang sarana. Siapa ingat nggak? Mulyadi Tarigan. Apa Mulyadi? Bang Ucok. Itu pembiasaan diri untuk menjaga lingkungan itu sangat ditekankan itu. Ya, ini penting di dalam rangka pelaksanaan. Ya. Bisa berwujud apa? Kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase. Kemudian pengelolaan sampah, kemudian penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman. Nah, ini semuanya sudah dilakukan ini di lab school, khususnya Kebayoran. Tinggal dokumen-dokumennya aja tuh dikumpulkan. Konservasi air. Udah ini. Penyediaan air dan apa? Yang langsung minum kan? Larangan bawa plastik dan sebagainya. Konservasi energi. Ini sudah ini dari dulu di lab school. Begitu kegiatan selesai, semua lampu dimatikan, AC semua dibuktikan. Itu wujud dari konservasi energi. Kemudian inovasi lain, ya. Sekarang mungkin bisa dikembangkan bank sampahnya. Jadi bagi mereka-mereka yang lupa atau karena tidak mungkin dihindari membeli bahan-bahan yang juga mengandung plastik, nggak apa-apa. Kalau memang tidak bisa dihindari, itu nanti bisa masuk di dalam pengelolaan bank sampah. Ya, itu dari sisi pelaksanaan. Sekarang apalagi? Bisa juga wujudnya membentuk jejaring kerja dan komunikasi. Kalau di lab school dari dulu sudah bagus ya, antara sekolah dengan PWMG, sekolah dengan masyarakat, itu sudah bagus banget. Pada saat setiap ada penerimaan siswa baru, di mana para orang tua banyak kendaraan yang terparkir, itu oleh lab school dikerjasamakan dengan pengurus RW, Karang Taruna, itu sudah bagus sekali bentuk kerjasamanya. Kemudian adanya kampanye dan publikasi gerakan perilaku dan berbudaya lingkungan hidup. Teman-teman itu kan biasa ya, lomba poster, membuat karikatur, macam-macam. Ini luar biasa potensi anak-anak lab school. Ya, kemudian sejauh dimungkinkan di sekolah juga. Sekarang pengurus OSIS tahun ini, begitu pergantian pengurus, dari yang sekarang ada pengkaderan untuk pengurus OSIS berikutnya yang khusus mungkin perlu dipikirkan ini oleh Pak Armat ini. Ada enggak sementara ini di OSIS divisi lingkungan hidup? Kalau belum, ini akan sangat penting itu kalau diadakan. Nah, setelah perencanaan dilihat, pelaksanaan dilihat, di bidang evaluasinya juga dilihat. Dan di dalam evaluasi nomor 2, kalian bisa lihat, peran peserta didik sangat penting. Karena apa? Pemantauan dan evaluasi harus melibatkan sama dengan di perencanaannya, yakni kepala sekolah, dewan pendidik, PWMG, peserta didik, dan masyarakat. Nah, sekarang yang terkait dengan peran siswa. Di sini nih, Bapak ingin lebih fokus.
Dalam upaya memperoleh apresiasi sebagai sekolah adiwiyata, peran siswa sangat penting. Karena apa? Salah satu tujuan sekaligus kriteria sekolah adiwiyata adalah apa? Meningkatnya kepedulian lingkungan siswa. Nah, kemudian tadi sudah Bapak singgung. Dari keseluruhan tahapan penilaian, yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi harus menunjukkan bukti adanya keterlibatan siswa. So, nggak bisa peran siswa diabaikan. Dan bahkan peran siswa bisa selain mendukung yang dilakukan oleh sekolah, siswa juga melalui OSIS dan MPK di dalam merumuskan program kerjanya bisa secara eksplisit merancang, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang lingkungan. Ya, ini sangat luar biasa. Dulu waktu Bapak pegang mata kuliah PKLH, itu hampir setiap tahun, karena memang 2 semester sekali jadwal itu muncul, Bapak tugasi mahasiswa per kelompok mengajukan permohonan ke dinas atau dinas pertanian atau departemen pertanian. Dari sana Pak dapat pohon-pohon. Akhirnya ditanamlah di kampus, di mana titik-titiknya ditentukan oleh pimpinan kampus. Nah, untuk hal yang sama, Bapak yakin bisa dilakukan oleh siswa. Jadi, sesuai dengan program OSIS dan MPK, bisa saja nanti OSIS dan MPK mengajukan permohonan ke suku dinas lingkungan hidup atau ke dinas lingkungan hidup di tingkat provinsi atau ke tingkat kementerian meminta untuk diberikan pohon-pohon. Ini luar biasa. Dulu waktu tahun berapa ya, Bapak sempat ikut anak-anak OSIS melakukan kegiatan penanaman hutan mangrove. Pohonnya dapat dukungan dari Kementerian Pertanian. Lahannya dipilih atau ditentukan oleh suku dinas pertanian Jakarta Utara. Pengangkutannya dilakukan oleh PWMG. Wah, luar biasa itu kerjasama. Ya, itu hal-hal yang bisa dilakukan oleh OSIS dan MPK di dalam mendukung program sekolah adiwiyata. Ini tadi perancangannya, sekarang pelaksanaannya bisa mengkait ke sini. Misalnya kebersihan, piket bisa, lab scare bisa, Jumat bersih bisa, hemat air, penggunaan air minum langsung, kebijakan tidak menggunakan botol plastik bisa. Beberapa tahun lalu Bu Yati sudah menerapkan penanaman dan pemeliharaan pohon oleh per kelas. Jadi kalau ada kelas yang di akhir tahunnya pohonnya mati, itu kena denda. Itu luar biasa itu. Lomba poster, jingle, yel-yel, lagu, dan seterusnya. Ini juga bisa menjadi poin yang bisa dipertimbangkan oleh OSIS dan MPK. Terkait dengan pemantauan evaluasi, selama ini teman-teman OSIS sudah biasa, sehingga bukan hal yang sulit. Barangkali itu sebagai pemantik untuk diskusi lebih lanjut. Bapak sampaikan di sini. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya silakan Aleta kalau akan dibuka kegiatan atau diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak atas paparan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, kakak-kakak, atau mungkin Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand.
Baik, kepada Kinan Putri, dipersilakan. Terima kasih. Siap Pak, perkenalkan nama saya Kinanti Ayu Vicky Putri dari OSIS Frasdi. Saya izin bertanya. Saya mendapatkan ide bahwa kami dapat membantu mewujudkan sekolah adiwiyata ini melalui program kerja OSIS. Dan ketika kita ingin meningkatkan partisipasi dalam program kerja seperti ini, kira-kira apa saja ya Pak yang harus diperhatikan agar murid-murid seumuran kami ingin ikut turut berpartisipasi? Terima kasih Pak. Oke, langsung aja ya Aleta. Iya Pak, silakan. Ya, Pada Pak ini Husin, silakan. respon yang sangat bagus ya dari Kinan ya. Sebelum Bapak menjawab lebih lanjut, Bapak ingin tanya dulu nih Kinan. Di OSIS itu ada nggak divisi atau apapun istilahnya, seksi atau apalah yang khusus menangani lingkungan? Siapa tidak ada divisi khusus, tapi biasanya hal-hal seperti ini itu ditangani oleh divisi kesehatan. Oke, nah kalau tidak ada secara khusus, Bapak boleh menyarankan ya, walaupun tetap berada divisi kesehatan, tetapi ada sub ya yang secara khusus ditugasi menangani persoalan-persoalan lingkungan. Ini pertama, itu mungkin bisa menjadi perhatian bagi kepengurusan OSIS dan MPK. Karena apa? Kalau tidak ada divisi, orang bisa saling mengandalkan. Ah, nanti paling juga di sono dilakukan. Yang di sono juga menunjuk, paling di sana. Akhirnya apa? Saling mengandalkan dan bisa berakibat malah tidak ada sama sekali yang menangani. Ya, oleh karena itu, saran Bapak, pertama, adakan dulu. Ya. Kalau toh tidak di tingkat divisi, mungkin di tingkat subdivisi. Itu pertama. Yang kedua, coba teman-teman di OSIS yang dikoordinir. Kalau di OSIS kan Bapak sangat lihat ya, hampir semua kegiatan dan program kerjasamanya sangat baik ya. Tetapi kan ada yang mengkoordinir. Nah, di bawah koordinasi subdivisi lingkungan, coba teman-teman diajak untuk menginventarisir, untuk mencatat kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dilakukan dan itu terkait dengan lingkungan. Tadi Bapak sedikit memberikan contoh lab scare. Tolong itu dicatat. Ya. Kemudian apalagi? Kan sering kali kan kalau di Kebayoran istilahnya apa? Kalau kita ke lapangan melihat sesuatu objek untuk kegiatan observasi keilmuan. Aktual, Pak. Nah, itu bisa dicatat. Supaya apa? Nanti salah satu bentuk yang dilihat, yang dikaji melalui studi lapangan, kerjasama dengan pembina OSIS, tolong Pak, salah satu sasaran yang dikaji adalah lingkungannya Pak. Itu bisa menjadi poin. Terus apalagi? Jumat bersih. Apalagi? Nah, seluruhnya dicatat, kemudian ditelusuri bukti-bukti yang mendukung kegiatan itu. Misalnya lab scare. Ada nggak foto-foto dari kegiatan lab scare yang terkait dengan lingkungan? Itu dihimpun. Begitu pula studi lapangan yang terkait dengan lingkungan itu dihimpun. Apakah laporan kegiatannya atau fotonya. Itu. Sehingga mulai dari adanya lembaga, kegiatan-kegiatan, ya kan? Sampai kemudian waktu panitia menyelenggarakan kegiatan tersebut, ada nggak evaluasinya? Hasil evaluasinya seperti apa? Itu ditelusuri lagi. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka akan terhimpun dokumen tertentu. Dan itu bisa menjadi
lampiran saat kita mengusulkan untuk memperoleh penghargaan sekolah adiwiyata. Barangkali itu, Kinan. Yang lain, Bapak yakin, Bapak percaya betul ya, anak-anak lab school itu kreatif-kreatif. Jadi begitu dipancing dengan itu, akhirnya nanti akan muncul terus tuh yang lain-lain. Itu pasti itu. Itu kelebihannya lab school. Ya. Itu Aleta yang bisa Bapak respon dari pertanyaan Kinan Putri. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih juga Kinan atas pertanyaannya. Untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand ya. Dari SMA nih, belum ada suara nih. Soalnya bagaimanapun juga, lingkungan lab school itu di Kebayoran kan bersama-sama antara SMP dengan SMA. Jadi harus nanti ada semacam pemilahan ya, pembagian. Nanti teman-teman atau adik-adik SMP ngerjain yang di sana, nanti bagian di sini biar anak-anak SMA. Itu perlu ada pembagian. Kalau antara Pak Ahmad dengan Pak Tikno sudah ada sinergi dalam kegiatan dan kerjasama apapun, pastilah di level pengurus OSIS dan MPK juga akan terjadi sinergi. Oke, silakan. Kalau ada lagi yang lain. Saya tanya Pak Usen. Oh iya, Prof. Mangga, Prof. Iya, bagaimana ini tadi tugas para siswa supaya giat untuk mendukung adiwiyata ini gimana nih? Ya, apakah ya tadi kalau dibagi terus saya mau naruh di mana atau saya harus bawa apa atau saya harus nanam apa gitu. Ya. Kan supaya semua semangat ini. Terus apakah dilombakan ataukah diapakan supaya lab school tuh gerakan adiwiyata tuhnya hebat gitu, Pak. Ya. Pertama, Prof, kalau boleh saya langsung respon, dibuat rancangannya dulu, Prof. Sebab pengertian pohon itu tidak harus selalu yang ditanam di atas tanah, Prof. Kan ada pohon atau pot gantung, ya kan? Tetapi agar diposisikannya sebagai suatu hiasan sekaligus yang juga bisa membantu udara menjadi bersih, maka pot gantungnya itu di posisi sebelah mana nih? Yang ditanam di sebelah mana nih? Itu, Prof. Kemudian, kan sekarang banyak juga, Prof. Kayak di rumah saya, Prof, saya sudah terapkan itu, Prof. Di depan pagar, itu saya kasih, itu, Prof, tangga yang dari besi. Yang ada 3 tahap itu, Prof. Nah, yang di bawah itu pohon-pohon yang besar, agak kecil lagi yang di tengah, yang paling atas yang kecil lagi. Jadi kelihatan semua bentuknya, pohon-pohonnya kelihatan. Dan menyiraminya juga gampang. Tapi di posisi-posisi yang sempit, saya taruh pot gantung, Prof. Itu jadi ada yang ditanam, ada yang digantung, ada yang dilenderin, Prof. Di tembok. Dan bahkan ada yang pakai bumbung itu, Prof. Pakai semacam paralon besar. Nah, itu dilobang-lobangi di beberapa tempat, itu untuk pohon-pohon yang kecil. Cuma nanti menempatkan itu di mana, itu settingnya dari sekolah. Berdasarkan setting itu ada berapa posisi, dibagi, ada berapa kelas. Kamu tanggung jawab yang digantung ya, kamu tanggung jawab yang di pohon itu ya, kamu tanggung jawab yang dilenderin tembok, dan seterusnya, Prof. Saya dulu waktu kuliah, ya, Prof. Itu ingat almarhum Pak Bekti, ini kuliah, betul, Prof. Sama ditanam, nanti kalau tanamannya mati di tengah jalan, itu nggak lulus kuliahnya ini. Iya. Betul, Prof. Itu bisa menjadi
salah satu pilihan, Prof. Iya, Tapi iya. pilihannya sangat banyak. Saya Betul. tadi sudah menyatakan, Prof, menyediakan diri untuk ayo bersama-sama kita rancang Ya, dengan teman-teman di lab school. ya, ya. Nah, nanti kita bisa lihat dulu lingkungan nyatanya di pojok ini bisa ditempel apa dengan pola seperti apa, di sudut sono bisa dengan pola apa, tanaman yang pas apa, sebab masing-masing pojok itu tidak semua tanaman bisa dipasang, Prof ya. Itu nanti dirancang dulu intinya, Prof. Dan kalau Terima sudah kasih. dirancang, baru dibagi. Kita tahun ini terima berapa kelas. Udah tinggal ditunjuk, pojok sana kelas ini, pojok sana kelas ini. Insya Allah, Prof. Bisa, Prof. Tapi dalam masa pandemik gimana nih? Apa boleh ke sekolahan atau gimana nih? Dalam masa pandemi, Prof, mungkin bisa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan poster dulu, Prof. Jadi poster lingkungan kita buat, nanti itu dipasang di sudut-sudut. Kan itu pakai banner, Prof. Jadi penciptaan lingkungan, suasana yang mendukung, itu bisa dengan banner dulu, sekarang masa pandemi. Itu bisa dengan lomba lagu juga, Prof. Misalnya, kan banyak teman-teman lab school itu yang bagus-bagus tuh ngarang lagunya, Prof. Jingle juga bisa, misalnya lab school Kebayoran, sekolah Adiwiyata, dreng, misalnya gitu kan. Berarti saya juga bisa ikut lomba dong. Oh bisa, Prof. Oh, Melalui ya, olahraga yang ramah lingkungan, Prof. ya, siap, siap. Terima kasih Pak Ucin. Sama-sama, Prof. Jadi memang Adiwiyata ini banyak pola yang bisa kita rancang, akan sangat bergantung kondisi sekolahnya. Ya, nanti dari kondisi sekolah seperti itulah rancangan seperti apa yang pas dan sesuai. Semua kegiatan bisa untuk kita titipi istilahnya kegiatan Adiwiyata. Makasih banyak, Prof. Ini pasti akan memicu pemancing, Prof. Anak-anak untuk kreatif, Prof. Silakan Aleta kalau masih ada yang lain. Terima kasih Pak atas jawabannya. Boleh izin bertanya? Oh ya, Ibu silakan. Assalamualaikum, Dari Prof. PMG Hani, nih sangat luar biasa nih, Prof. Setia. Sofian. Iya, Pak Ahmad, Pak Risang, Bu Yati. Saya mewakili Bu Dina, Ibu Tia dari PWMG SMP Lab Sky. Saya mau bertanya nih Pak Ahmad Husin. Ya. Sebenarnya dengungan untuk pencapaian sekolah Adiwiyata ini kami sudah dengar dari 2019 ya Pak. Betul, Kalau oleh Bu Yati, iya. Ya, jadi sebelum adanya pandemi, dalam rangka POMG mendukung program ini, saya mau bertanya nih Pak Ahmad, pada tahun 2019 dalam rangka memberikan apresiasi di Hari Guru, kami dari POMG itu mengadakan persembahan untuk guru itu dalam bentuk interior yang terbuat dari hijau-hijauan ya, seperti misalnya kita menemukan daun jati yang sudah kering, lalu kita jadikan interiornya, lalu ada di ruang pramuka tuh anak-anak membuat rak-rak dari pohon bambu, lalu sebagai persembahan goodie bag-nya kami memberikan setiap guru itu adalah pohon tapis kodok dengan tema-temanya. Lalu pada saat lomba menulis siswa kami juga mengambil tema seperti itu di tahun 2019. Apakah ini bisa masuk dalam program ini Pak, karena kita punya dokumentasinya begitu? Bisa masuk, Bu Tia. Oh ya, alhamdulillah. Kalau gitu nanti kami serahkan kepada Pak Ahmad ya Pak Ya, untuk dimasukkan. itu bisa menjadi bukti bahwa sejak tahun 2019 Lab Sky atau khususnya SMP-nya itu sudah mempunyai bukan hanya program, tetapi juga sudah dilaksanakan. Dan ini bisa menjadi lampiran bahwa kita sudah mencanangkan mulai tahun 2019. Kalau kemarin tahun 2020 diajukan, Bu, karena jaraknya cukup 1 tahun, Bu. Tapi karena 20 belum diajukan, enggak apa-apa, Bu. Segera saja diajukan sekarang dengan melampirkan foto-foto apa yang Ibu tadi sebutkan. Iya. Itu bisa, Bu. Bisa, insya Allah. Bisa. Terima kasih Pak Ahmad. Mudah-mudahan ini bisa menambahkan kredit untuk SMP. Bisa. Terima kasih. Termasuk ini, Bu, yang penyediaan air untuk siswa itu sebagai bagian juga itu, Bu. Kan itu dari POMG juga kan? Iya. Itu bisa itu, Bu. Oke. Lalu pada tahun 2000 sudah melakukan itu.
Ya, pada tahun 2019, Pak, kami juga ada program namanya Lab School International Cultural Day, yaitu mengundang para duta besar ke sekolah kami. Lalu kami mendapat undangan balik dari kedutaan Australia pada saat itu untuk mengunjungi salah satu kapal pesiar yang waktu itu mempromosikan Eco Green. Lalu anak-anak OSIS MPK hadir, dan sepulang dari situ kami mendapat edukasi untuk tidak menggunakan botol plastik. Nah, sejak itulah kami menggunakan tumbler. Apakah itu juga bisa jadi Bisa, masukan? sangat bisa. Ya, Sangat terima bisa. kasih. Itu konkret malah itu, Bu. Oh iya, terima kasih, Pak Ahmad. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan, Aleta, ya. Yang ingin bertanya, silahkan raise hand ya. Untuk menambahkan sedikit, Aleta, apa yang tadi disampaikan Bu Tia, mungkin juga bisa disampaikan ke POMG SMA. Mungkin di antara program-program POMG SMA ya, ada juga yang terkait dengan lingkungan. Itu juga bisa mendukung, bukan hanya SMP, tapi juga SMA nanti, dua sekolah bisa sekaligus itu memperoleh apresiasi dan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata. Baik, Pak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kepada Kak Hatif Rahmat, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan salam sejahtera. Siap, Pak. Saya izin bertanya mengenai bagaimana cara kita untuk bisa membentuk sebuah mindset di keluarga besar Lab School Kebayoran, bukan hanya di guru tetapi juga di peserta didik. Karena menurut saya untuk membentuk sebuah mindset itu bukanlah suatu hal yang mudah, di mana saat mindset terbentuk, kita tuh melakukan sesuatu tuh udah bisa dengan cinta dan inisiatif tersendiri. Dan menurut saya itu merupakan sebuah hal yang sangat dibutuhkan oleh Lab School kalau misalnya kita mau mendapatkan penghargaan adiwiyata ini. Ya, silakan Pak kalau misalnya. Ya. Oke, langsung ya Aleta ya. Ya, Pak, langsung. Saya setuju dengan Hatif bahwa membentuk mindset itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu memang perlu ikhtiar yang berkelanjutan atau terus-menerus. Nih, Hatif. Dari mulai kapan? Dari mulai siswa masuk. Ya. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya, begitu ada pembukaan kegiatan siswa baru, itu kan dulu namanya MOS ya, sekarang apa itu? Siap, MPLS, Pak. Nah, MPLS ya. Nah, di situ sudah harus mulai. Salah satu materi dari MPLS harus ada yang terkait dengan lingkungan. Kemudian aktivitasnya juga harus yang mendukung lingkungan. Contoh, pada saat teman-teman yang sudah lebih awal masuk, mereka mengerti tidak boleh membawa botol minuman dari plastik, maka begitu anak baru masuk, oleh teman-teman pengurus OSIS sudah mulai disampaikan. Adik-adik di sekolah ini sudah menerapkan minuman tanpa botol plastik. Oleh karena itu, kalau adik-adik ada yang masih bawa botol plastik, oke, hari ini terakhir ya, besok-besok nggak boleh lagi bawa. Kemudian kami juga sudah menyediakan tempat-tempat untuk isi ulang air minum. Oleh karena itu silakan bawa tumbler. Anda nggak usah mikirin ngisi di mana. Karena di sekolah kami di beberapa tempat sudah menyediakan itu. Kemudian tadi kebijakan tanpa sampah plastik, mohon adik-adik sudah juga terapkan. Mulai dari situ. Nah, kemudian saat pemilihan pengurus OSIS dan pengurus MPK, kan ada wawancara kan? Salah satu poin dari wawancara adalah apakah calon ini selama ini peduli apa enggak nih dengan lingkungan. Itu menjadi satu bahan yang ditanyakan. Bagi yang selama ini enggak peduli dengan lingkungan, jangan dipilih. Itu sudah mulai membentuk mindset. Karena apa? Pemilihan OSIS dan MPK di Lab School itu kan sangat luar biasa. Diminati oleh sangat banyak
siswa, dan karena itulah ada seleksi. Kalau seleksi menjadi poin di dalamnya adalah lingkungan, maka calon itu sudah dari jauh-jauh hari mulai menerapkan itu. Sehingga pada saat ada wawancara, ada apapun dan sebagainya, dia sudah menjadi kebiasaan. Nah, kemudian dilanjutkan pada saat penyusunan program. Harus ada, tadi Bapak sudah usulkan, kalau selama ini di OSIS MPK belum ada divisi yang terkait dengan lingkungan, oke, ke depan mulai diadakan. Mungkin tidak langsung divisi ya, sub dulu, subdivisi. Tapi minimal sudah mulai OSIS dan MPK menjadikan persoalan lingkungan sebagai salah satu program kerja. Nah, itu. Kemudian terkait dengan kegiatan. Kegiatan-kegiatan lain juga sudah harus mulai mempertimbangkan lingkungan. Tadi Prof. Sofyan sudah mengatakan, olahraga juga harus mempertimbangkan olahraga ramah lingkungan. Misalnya, ada alat-alat yang selama ini begitu dipakai langsung dibuang. Mulai diterapkan. Kita tidak boleh menggunakan alat sekali pakai. Nah, itu sudah memberi warna itu. Untuk sedikit demi sedikit mindset lingkungan mulai kita bentuk, mulai kita kembangkan. Apalagi kalau kemudian di sekolahnya melalui mata pelajaran tertentu yang relevan, guru-guru sudah juga mulai menanamkan konsep lingkungan. Kemudian di lingkungan sekolah, sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan pada saat Prof. Hanif bertanya, di lingkungan pojok tertentu ada jenis pot-pot tertentu yang menambah bukan hanya keindahan, tapi juga kebersihan dan udara bersihnya semakin bertambah, dan seterusnya, dan seterusnya. Insya Allah, dengan ikhtiar, mulai dari awal siswa masuk, dengan keseluruhan rangkaian kegiatan yang ada di dalamnya, didukung oleh sekolah, lingkungan juga mendukung, mudah-mudahan akan terwujud mindset anak-anak lab school yang berbasis lingkungan. Apalagi POMG, waduh, selama ini luar biasa POMG di lab school itu. Tanpa ada satupun kegiatan yang tanpa POMG, udah itu nyata itu di lab school itu. Bapak 4 tahun waktu menjadi wakabidang akademik itu. Di mana-mana kegiatan, jadi tidak ada kegiatan tanpa POMG. Itu akan sangat mendukung itu. Ya, insya Allah semua stakeholder di sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai siswa, sampai juga mohon maaf ya, itu disebutnya apa ya Prof. Sofyan ya, karyawan, Pramubakti, Pak. Pramubakti, ya Allah, kok nyebut Pramubakti aja kok lupa banget. Mulai dari kepala sekolah sampai Pramubakti, insya Allah di lab school itu tinggal dicanangkan, udah, push, akan segera direspon sangat baik oleh seluruh warga lab school. Barangkali itu, Hatif, Rahmat, terima kasih atas pertanyaannya. Siap, baik. Terima kasih, Pak. Ya, kembali. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih juga kepada teman-teman, kakak-kakak, dan tamu undangan yang sudah bertanya. Maaf jika ada penanya yang belum terpilih untuk di kesempatan kali ini karena waktunya sudah habis. Langsung saja saya tutup. Dari materi ini kita Dari materi ini kita semua bisa sama-sama simpulkan bahwa peran siswa sangat penting untuk menciptakan sekolah adiwiyata. Terima kasih banyak Pak atas materinya. Semoga bisa bermanfaat dan dapat diterapkan oleh kami semua. Setelah ini akan saya serahkan kepada MC. Kepada MC dipersilakan. Sebelum diserahkan ke MC, masih moderator, boleh ya Bapak menyampaikan closing statement ya? Boleh Pak. Ya, pertama Bapak sangat berbangga dan sangat berbahagia hari ini mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, ibu-ibu yang luar biasa, bapak-bapak yang luar biasa, dan siswa-siswi yang luar biasa yang Bapak sangi dan Bapak banggakan. Dan Bapak yakin apa yang menjadi diskusi pada hari ini pasti
akan ditindaklanjuti dengan berbagai pencanangan program, dengan berbagai pelaksanaan program yang untuk bisa sampai kepada tujuannya tetap akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Untuk itu semuanya, Bapak mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita peroleh pada hari ini mendapatkan rahmat, berkah, dan ridho dari Allah, dan membawa manfaat bagi kita, baik untuk kali ini maupun ke depan, dan bagi sesama. Bu Yati, terima kasih atas waktunya, sudah sengaja dan berusaha bergabung, walaupun harus mendua. Terima kasih Pak, terus. Ya, makasih banyak. Dan mohon maaf apabila dari kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan dari saya. Saya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husen, terima kasih banyak. Sami-sami Bu Yati. Ya Allah. Saya mau menyampaikan kiranya nanti Bapak saya mohon untuk kemudian menyampaikan hal ini kepada para guru khusus karena kan harus simultan bersama. Siap. Pak. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih banyak Ya, Pak. nanti mungkin kita diskusi mata pelajaran apa yang kita anggap relevan untuk di dalamnya diintegrasikan persoalan-persoalan lingkungan. Terima kasih banyak karena nanti kita akan melibatkan juga POMG ya Pak nanti dari orang tua. Waduh, tadi Bu Tia sudah sangat antusias untuk menghimpun semua dokumen yang dimiliki POMG agar bisa segera. Ya, terima kasih Pak Husin. Sama-sama Prof, terima kasih banyak atas berkenan Lab School menyediakan dan mengizinkan saya mengadakan pengabdian masyarakat di sekolah ini. Terima kasih Prof, terima kasih Pak Husen. Prof Sofyan, mohon maaf sebelum ditutup ya pembawa acara ya. Sayangnya itu Cibubur itu di luar DKI ya Prof ya. Cirende juga di luar DKI ya. Ya betul. Tapi nanti gini Prof, sekiranya pengabdian itu dibolehkan di luar DKI juga, saya ingin merambah ke Cibubur dan Cirende Prof, atas izin Prof tentunya. Ya boleh. Saya aja pengabdian masyarakat saya internasional dengan Thailand, Malaysia. Kan siap. Kalau begitu kita ini ya lebih ke daerah ya, nggak apa-apa Prof. Kalau sudah dibuktikan juga itu dibolehkan. Terima kasih Pak Husen, Bu Yati. Terima kasih Pak Risang, Bu Yati, terutama Prof Sofyan dan semuanya anak-anak sekalian. OSIS SMP SMA, terima kasih. Bu Yati. Saya Bunda yang ikut, terima kasih. POMG juga. Silakan MC. Terima kasih. Terima kasih Aleta. Terima kasih Bapak Dr. Ahmad Husin. Setelah selesainya acara webinar siswa ini, semoga materi yang disampaikan dapat mendukung peran kita sebagai siswa-siswi SMP SMA Lab School Kebayoran menjadikan sekolah adiwiyata. Sebelum menutup webinar ini, akan ada doa penutup yang dipimpin oleh Adriel. Pada Adriel dipersilahkan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sempurnakan kegiatan webinar pada hari ini dengan berdoa. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan saya pimpin secara Islami. Bagi yang beragama lain harap menyesuaikan. Ala hadiniyah wa fi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal kalimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, Ya Rahman, yang Maha Pengasih. Pada hari ini kami berkumpul untuk mengakhiri kegiatan webinar siswa Sekolah Adiwiyata yang dilaksanakan hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kami kebaikan, ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang meningkat, dan pengalaman yang dapat mengantarkan kami pada kehidupan bahagian hidup di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami sebaik-baiknya siswa yang bertakwa kepadamu, berintegritas tinggi, berdaya juang kuat, berkepribadian utuh, berbudi pekerti luhur, mandiri, dan berintelektual tinggi. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, lindungi kami dari segala penyakit, terutama wabah COVID-19. Berikanlah kesembuhan untuk saudara-saudara kami, dan hiaskanlah kami dengan kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batin, agar kami dapat menuntut ilmu dan beribadah kepadamu. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah, salawat dan salam kepadamu. Nabi Muhammad, salawat dan salam kepada Rasulmu, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, segala puji bagimu Tuhan semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adil. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Kita foto bersama dulu. Kameranya belakang. Kita biar punya data ya, teman-teman. Oke, ini persiapan untuk sekolah Adiwiyata. Betul, harus punya. Ayo, harus punya. Ayo, diaktifkan kameranya dulu sampai belakang. Bu Risa, diaktifkan Bu Risa. Ya, teman-teman. Kemudian mohon di host di Jasmine Balkis dan Narsum. Kemudian nanti teman-teman OSIS di belakang mengaktifkan kameranya ya. Siap terekam teman-teman. Baik, kita akan mulai foto ya. Teman-teman semua kameranya dinyalakan. Hitungannya dari saya. 1, 2, 3. Tahan, ada 6 page. 1, 2, 3. Boleh tangannya sambil L begini? Oke. 1, 2, 3. Tahan dulu sebentar. Oke. Kemudian pimpinan ya Pak Ahmad ya. Saya izin Pak Hussein, Pak Risang, kemudian Bu Yati, mohon dibantu host yang lain untuk dipin dari POMG. Prof. Sofian. Ini kok hilang. Prof. Sofian. Prof. Sofian udah nggak ada Pak Ahmad. Ada. Oh. Pimpinan semua ya Pak Bu Yati, Ahmad, Hussein. Dari SMA. Siapa Pak Ahmad? Pak Tikno tadi ada 2 device katanya. Oh iya, Pak Tikno hilang satunya di sini. Ya ini aja Pak. Baik Bapak Ibu yang ada di spotlight. Pak Risang, Pak Ahmad Hussein, Bu Yati, Pak Ahmad, Bu Tia. Mohon. Terima kasih. Itu kan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh L Bapak Ibu? Pak Risang. 1, 2, 3.
Oke, cukup Pak Ahmad. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi ya Bu Yati, Pak Risang. Insya Allah nanti saya main ke Kebayoran. Siap Pak. Nanti tanggal 27 Pak udah PTMC. PD. Sip. Baik, makasih untuk semuanya. Makasih untuk Pak Husen, Sama-sama semuanya juga. Pak Risang, Bu Yati, Bu Tia yang mewakili PMG, Bu. Terima kasih sama-sama Pak Arman. Bu Tia, makasih. Terima kasih Pak Risang. Sehat selalu ya Ibu. Alhamdulillah, amin. Nanti kita ngobrol-ngobrol Bu Tia. Insya Allah Pak. Di bawah bimbingan Bu Yati. Terima kasih Pak Husen. Ya, sama-sama Bu Tia. Waalaikumsalam. Saya izin pamit ya Pak, gabung lagi nih ke Iya. Sehat-sehat Bu Yati. Parma.